Setiap orang yang berbicara menentang Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus, akan dimaafkan. Akan tetapi, barang siapa yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Apakah ayat ini artinya Yesus Kristus tidaklah sama dengan Roh Kudus? Mengapa terlihat seperti dua entiti yang berbeda? Mengapa Yesus Kristus terlihat lebih rendah dibandingkan Roh Kudus? Mengapa menentang Yesus Kristus tidak dikatakan menghujat? Bukankah Ia satu-satunya jalan menuju Bapa? Bukankah Ia adalah Elohim? Mengapa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni? Mungkinkah karena Yesus Kristus Maha Pengampun, sedangkan Roh Kudus tidak? Dosa seperti apakah yang tidak mungkin diampuni? Satu ayat yang sebenarnya sulit untuk dipahami, khususnya bagi setiap orang yang tidak mengerti Taurat. Shalom, Torah 30 menit percaya bahwa hukum Taurat masih berlaku hingga saat ini, sesuai dengan aturan-aturan yang tertulis di dalamnya. Di dalam Taurat ada yang namanya hukum perceraian, yang intinya sebagai berikut. Seorang istri dapat diceraikan suaminya bila melakukan zina. Dan istri yang sudah diceraikan tidaklah boleh kembali ke suami yang menceraikan. Artinya, surat cerai berlaku selama sang suami masih hidup. Bangsa Israel terbagi menjadi dua bagian. Kerajaan Utara dan Kerajaan Selatan, 10 suku dan 2 suku. Berikutnya Kerajaan Utara disebut juga Kerajaan Israel, dan Kerajaan Selatan disebut juga Kerajaan Yehuda. Perhatikan ayat berikut. Kepada siapakah sertifikat cerai diberikan? Kepada Kerajaan Israel, yang mana sertifikat cerai tidaklah bisa dibatalkan. Apakah itu berarti Kerajaan Yehuda lebih baik? Tentu saja tidak. Karena Bapa pun menyebut Yehuda sebagai seorang pengkhianat. Jadi, mengapa hanya Kerajaan Israel yang diberikan sertifikat cerai? Karena sudah melacurkan dirinya dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena di hati mereka sebagai seorang mempelai perempuan tidak pernah lagi mengingat bahwa mereka memiliki mempelai pria, yaitu Bapa di surga. Mempelai perempuan yang sudah melupakan sang mempelai pria. Yang harus dimengerti adalah Kitab Yeremia berbicara mengenai penolakan atas hukum Taurat yang dilakukan Yehuda dan Israel. Kerajaan Israel benar-benar sudah melupakan hukum Taurat dan menggantikannya dengan aturan-aturan yang berasal dari manusia. Akan tetapi, kerajaan Yehuda tidaklah melupakan sepenuhnya. Ia mengetahui akan adanya hukum Taurat, terlihat melakukan, akan tetapi hanya berpura-pura. Itulah sebabnya disebut pengkhianat, menghujat Roh Kudus menurut Torah. 30 menit adalah dosa yang dilakukan oleh kerajaan Israel, yaitu melupakan sepenuhnya hukum Taurat. Bagaimanakah hal itu bisa terjadi? Dengan cara sedikit demi sedikit, dari waktu ke waktu, menggantikan setiap yang ada di dalam hukum Taurat dengan aturan-aturan manusia, sampai seluruh hukum Taurat terlihat seakan-akan dibatalkan, ataupun tidak ada sama sekali untuk dikerjakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.